Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, 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 wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekarang kita sampai pada wastana'tuka li nafsi, tentang titik ba, huruf ba. Wastana'tuka li nafsi, aku memilihmu untuk diriku. Tentang Nabi Musa kan. Maka wastana'tuka li nafsi itu bisa jadi seseorang, kalau di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini bersabda, akhi Harun huwa afsahu minni. Nabi Harun itu dia lebih fasih dariku. Bisa jadi seseorang ini lebih fasih, lebih kuat, lebih alim. Tidak apa-apa jika anda adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah, diberi anugerah titik ba ini, maka walaupun anda bukan siapa-siapa, maka tidak apa-apa karena anda dipilih langsung oleh Allah. Wastana'tuka li nafsi, aku memilihmu. Jadi ini adalah tentang pilihan. Nah, inilah titik ba, huruf ba, titik ba. Jadi ilmu ini titik ba inilah yang para ahli akal, ahli rasional itu bingung tentang ilmu ba ini, karena ba ini lebih dekat kepada kidam, kepada sifat Allah, sifat kidam, dekat ke situ, sehingga bingung para ahli itu, para pakar untuk menjelaskan ini. Karena titik ba ini dia tetap butun, tetap ada di batin, dan orang-orang yang mendapatkan anugerah ilmu ba ini, dia hanya mendapatkannya secara batin, dari batin dan di dalam batin. Mereka tidak mempelajarinya, tidak mendapatkannya kecuali di dalam batin, dari batin dan tentang batin. Jadi ini berada di, bukan mereka ini, orang-orang yang mendapatkan ilmu ini tidak mendapatkan ilmu titik ba ini melalui ilmu zahir sama sekali. Jadi mereka lam ya'khudhuhu min babil zahiri abadan. Jadi mereka mendapatkan ilmu ini sama sekali tidak melalui ilmu zahir, atau tidak melalui pintu-pintu zahir. Nah, sedangkan ilmu titik nun itu mempelajarinya itu melalui hasil atau buah dari suluk, buah dari akhlak, banyak belajar gitu. Jadi misalnya anda berusaha sungguh-sungguh, semampunya, seluruh kemampuan dikerahkan, semua kemungkinan dikerahkan, maka anda ini akan mendapatkan ilmu zahir. Lalu dari ilmu zahir itu berusaha sekeras mungkin, dari zahir ini dia sampai kepada ilmu batin. Jadi itu ilmu nun. Nah, makanya biasanya ada pertanyaan nih, bagaimana seorang wali dia tidak hafal Al-Quran, bukan ahli hadis, tetapi dia mempunyai ilmu batin. Nah, ini dia masuk di dalam kategori wastana'tuka li nafsi. Wastana'tuka li nafsi berarti Allah memberi anugerah dia ilmu ba, titik ba. Maka wastana'tuka li nafsi itu dia dengan jabarutiyatul ba, dengan jabarutnya ba ini, Allah memilih orang itu untuk dianugerahi ilmu ini, bukan ilmu kasbi, tapi ilmu wahbi. Seandainya Allah ingin menganugerahi dia ilmu nun, maka kepada seorang wali, maka tentu saja Allah ini akan menjadikan dia berada di bawah bimbingan
seorang syekh yang mutqin, yang ahli, yang menguasai ilmu zahir. Misalnya contoh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu titiknya adalah titik nun. Karena kalau kita pelajari sejarahnya, Ibnu Arabi itu adalah hafal Al-Quran, dia ahli hadis. Begitu juga misalnya Ibnu Ajibah, dia titiknya adalah titik nun. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Ghazali, Qutbul Ilm, itu titiknya adalah titik nun. Radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Jadi siapa yang menciptakan ini? Ilmu apa? Bukan saya atau bukan syekh yang menciptakan orang yang berhak mendapat anugerah ba itu, tapi ba itu sendirilah yang menciptakan atau membentuk orang-orang yang diberi anugerah ba. Begitu juga nun itu sendirilah yang menciptakan atau membuat orang-orang yang dianugerahi ilmu nun. Jadi begitu. Lalu siapa misalnya orang yang mendapatkan ilmu ba ini misalnya ya? Itu misalnya dia Abdul Aziz Ibn Dabbagh. Dia manusia biasa, tetapi dia memiliki ilmu batin, sehingga bahkan dia menjadi referensi ketika menentukan mana hadis sahih. Bukan ahli hadis, tapi beliau ini menjadi referensi, menjadi rujukan untuk menentukan mana hadis sahih, mana hadis hasan, dan mana hadis dhaif. Dia dengan jabarutnya, bijabarutiyatil ba, dengan kejabarutan ba, dia dapat menentukan hal itu bukan dengan pelajaran dari manusia. Maka ahlul ba ini, orang-orang yang diberi anugerah ba oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara, maka dia berkata haddatsana qalbi an rabbi. Hatiku meriwayatkan berkata dari Tuhanku. Jadi bukan ahlul qaul saja, bukan orang yang ngomong doang, bukan orang yang hafal saja. Jadi ahlul ba itu bukan bisa orang yang hafal Quran, juga bukan bisa juga orang yang tidak hafal Al-Quran, bisa hafal atau bisa enggak. Maka ba itu kita bisa temukan di mana? Di dalam bismillah, itu kan ba, bismillah. Kalau nun berarti di dalam bismillahirrahmanirrahim, itu nunnya ar-rahmani, itu nun. Ba ini mausulah mafsulah. Mausulah, dia bertemu dengan bismillah, bertemu. Dan dia juga mafsulah, karena bi dengan Allahnya itu difasal dengan ismu tadi. Nah, lalu apa hubungannya dengan seorang murid? Misalnya saya kan masih murid nih. Itu semua yang tadi saya sampaikan itu adalah dari Mudzakarah Syekh Muhammad Fauzi Al-Gargari. Lalu bagaimana hubungan seorang murid dengan ilmu ba, dengan ilmu nun ini? Nah, bagaimana? Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka hamidun